Pernahkah kamu bertanya, kenapa gereja Katolik punya paus, sementara gereja-gereja Kristen lainnya tidak? Apakah paus itu cuma tradisi, buatan manusia, atau memang dari awal Tuhan sendiri yang menetapkannya? Hari ini, kita akan membahas fakta-fakta sejarah, kitab suci, dan logika iman tentang keberadaan paus. Dan kamu mungkin akan terkejut dengan kebenaran yang jarang diungkap. Mari kita mulai dari kitab suci. Dalam Injil Matius 16 ayat 18, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Kata Petrus sendiri berasal dari bahasa Yunani, Petros, yang artinya batu. Dan ini bukan kiasan. Yesus secara langsung menunjuk Petrus sebagai fondasi gerejanya. Lebih lanjut, Yesus menambahkan, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Dan apa artinya kunci kalau bukan simbol otoritas dan kepercayaan? Inilah dasar mengapa gereja Katolik percaya bahwa Petrus adalah paus pertama. Setelah Petrus wafat di Roma sebagai martir, para uskup Roma meneruskan tugasnya sampai hari ini. Banyak orang menyangka paus itu seperti raja, duduk di Vatikan dengan kekuasaan absolut, padahal justru sebaliknya. Paus disebut sebagai Servus Servorum Dei, hamba dari para hamba Allah. Artinya, tugas paus adalah melayani umat, bukan menguasai mereka. Tugasnya yang pertama, menjaga kesatuan iman seluruh dunia. Yang kedua, menjadi pengajar utama dalam soal moral dan ajaran gereja. Yang ketiga, mempersatukan umat dari berbagai bangsa, budaya, dan bahasa. Ketika paus berbicara secara resmi dalam hal iman dan moral dalam kapasitasnya sebagai penerus Petrus, gereja percaya bahwa Roh Kudus membimbingnya agar tidak menyesatkan umat. Itulah yang disebut infabilitas atau ketidakmampuan untuk salah dalam hal ajaran resmi, bukan soal kehidupan pribadi. Paus bukan orang suci yang gak bisa berdosa, tapi ketika dia mengajarkan atas nama Kristus dalam kapasitas resminya, gereja mempercayai dia dijaga oleh Tuhan.
Lalu, mengapa gereja Protestan tidak punya paus? Untuk menjawab ini, kita perlu mundur ke tahun 1517. Seorang biarawan Katolik bernama Martin Luther memprotes beberapa praktik dalam gereja pada masa itu. Sayangnya, protes itu berkembang menjadi perpecahan besar. Luther menolak otoritas paus dan menyatakan bahwa hanya Alkitab satu-satunya otoritas tertinggi. Prinsip ini dikenal sebagai sola scriptura. Dari sinilah lahir berbagai gereja Protestan. Dan karena tidak ada otoritas pusat, setiap kelompok membuat struktur sendiri, dengan pendeta, sinode, atau majelis masing-masing. Akibatnya, ajaran antar gereja Protestan ini bisa berbeda-beda. Ada yang mengakui 2 sakramen, ada yang tidak mengakui sama sekali, ada yang percaya Yesus hadir di Ekaristi, ada yang menganggap itu hanya sebuah simbol. Apa konsekuensinya tanpa paus? Tanpa satu pemimpin rohani pusat, maka muncul ribuan tafsir. Sampai hari ini tercatat lebih dari 45.000 denominasi Kristen di seluruh dunia. Masing-masing punya pandangan sendiri soal keselamatan, dosa, bahkan siapa itu Yesus. Tanpa paus, ajaran bisa berubah-ubah tergantung siapa pemimpinnya. Gereja Katolik tetap bersatu dalam ajaran, liturgi, dan tradisi, karena mereka memiliki satu jangkar, yaitu paus. Paus itu ibarat nahkoda dalam kapal besar. Mungkin kapal ini pernah dihantam badai, pernah jatuh bangun, tetapi tetap utuh karena ada yang menjaga setiap arahnya. Sobat Katolik, paus bukan simbol kekuasaan. Paus adalah tanda bahwa gereja tetap satu, kudus, Katolik, dan juga apostolik. Ia adalah wakil Kristus, pelayan, penjaga warisan iman, dan jembatan yang menghubungkan kita dengan akar sejarah kekristenan sejati. Kalau kita sungguh mencintai Kristus, maka kita juga perlu mencintai gereja yang didirikannya di atas batu yang teguh, yaitu Petrus dan para penerusnya. Haruskah semua Kristen mengakui paus? Pertanyaan ini sulit, tapi penting. Gereja Katolik percaya bahwa Yesus mendirikan hanya satu gereja, bukan 45.000, dan gereja itu dibangun di atas Petrus. Maka keberadaan paus bukan hanya untuk umat Katolik, tapi juga sebagai tanda kesatuan bagi seluruh umat Kristiani. Banyak saudara-saudari dari gereja lain menolak paus karena menganggap hubungan dengan Tuhan harus langsung tanpa perantara. Tapi bukankah Yesus sendiri yang memberikan kunci kerajaan surga? Bukankah para rasul mematuhi dan menghormati Petrus sebagai pemimpin? Kalau begitu, apakah kita bisa mengabaikan struktur yang sudah Tuhan tetapkan sendiri? Apakah kita lebih tahu dari gereja perdana? Kalau video ini membuka wawasan kalian, klik like dan share ya. Dan jangan lupa subscribe channel Aku Katolik, karena di sini kita belajar iman dengan cara yang santai tapi dalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.